Perkenalkan, nama saya Saverius Halawa SAG, mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2025 dari STP Kat Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Huruna dengan mata pelajaran Guru Agama Katolik, dan saat ini saya mengajar dan saya akan melakukan praktik di kelas 10 TKJ dengan judul Yesus Mewartakan Kerajaan Allah. Mari menyaksikan bersama. Selamat pagi, Salam. Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Kepada Tuhan. Baik, kita hari ini masuk mata pelajaran berarti. Namun sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, alangkah baiknya lebih kita menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik, silakan. Baik, terima kasih ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita coba absen dulu ya. Dengarkan namanya ya. Agnes Cebua, Desni Anjani Gule, Misi Karniawati, Kristina Nestina, Deva Andita, Winter Mari Gule, Seferdi Manwaru, Feliciani Halawa, Luisa. Baik, terima kasih. Berarti hari ini anak-anak hadir semua ya? Iya Pak. Baik, hari ini kita masuk mata pelajaran agama dengan judul baru. Namun sebelum masuk kita ke materi baru hari ini, Bapak mau menanyakan kembali apa materi kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Siapa? Baik, silakan. Materi sebelumnya itu tradisi menurut kitab suci dan ajaran gereja. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Saya Silakan Agnes. mencintai kitab suci sebagai upaya menyembuhkan ini. Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih karena anak-anak kami masih mengingat mata pelajaran kita minggu yang lalu. Namun hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ya. Namun sebelum kita masuk membahas lebih dalam tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah ini tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan makna kerajaan Allah menurut ajaran gereja, menyebutkan perumpamaan-perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Lalu sebelum kita sampai di sana, apa yang anak-anak Bapak pahami tentang
kerajaan Allah. Saya, Pak. Baik, silakan. Kerajaan Allah adalah konsep yang luas dan mencakup baik pemerintah Allah atas seluruh alam semesta maupun penguasaannya atas hati manusia. Adapun dalam tradisi Katolik, kerajaan Allah adalah tentang kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidup manusia, bukan sekedar tempat atau kekuasaan. Baik, terima kasih. Berarti artinya kerajaan Allah itu adalah kehadiran Allah dalam diri manusia. Berarti kehadiran siapa manusia itu adalah kita. Ada lagi? Baik, silakan. Kerajaan Allah adalah tempat bagi orang-orang yang hidup kekal dan tempat terwujudnya jika Allah menyatakan kekuasaannya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi yang bersifat yuridis religius, yang memandang bahwa saat ini Allah sudah meraja secara hukum dan pada akhir zaman akan menyatakan kekuasaannya dan sebagai raja semesta. Baik, itu berarti kerajaan Allah itu adalah dia mengatakan bahwa kekuasaannya meraja di atas segala raja, ya. Jadi artinya anak-anak sudah mengerti, memahami yang namanya kerajaan Allah. Lalu, mengapa ketika kita berdoa Bapa kami, kita selalu menyebut bahwa memohon agar kerajaan Allah itu serta kehendaknya terjadi di atas bumi seperti di dalam surga? Kenapa bukan seperti di dunia? Kenapa harus kita meminta seperti di dalam surga? Kita meminta kehendak Tuhan terjadi seperti di dalam surga agar kedamaian ada di bumi, agar manusia itu saling kerja sama, saling memahami antara satu dengan yang lain. Tidak ada keegoisan seperti yang ada di surga sana. Artinya kedamaian yang ada, kebahagiaan yang ada. Alangkah lebih baiknya kalau seperti itu di bumi ini. Ada kedamaian, ada kebersamaan, kesehatian. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tidak terjadi yang namanya kekacauan. Betul tidak? Betul. Lalu, apakah kerajaan Allah itu belum datang dan kehendaknya belum terjadi? Sudah. Di mana dia datang? Dia datang di setiap pribadi lepas pribadi manusia. Bapak dan anak-anak Bapak hari ini sudah merasakan kerajaan Allah itu. Di mana dia? Ya. Jadi artinya kita sudah merasakan kerajaan itu. Dia selalu ada dalam diri kita. Ketika kita berdamai berarti kita sudah bahagia, berarti kerajaan Allah itu sudah terjadi dalam diri kita. Sehingga kalau kita berdoa Bapa kami, datanglah kerajaan. Ya. Lalu pengertian kerajaan Allah adalah Yesus menyatakan kerajaan Allah bukan secara fisik, tetapi dalam dunia rohani dapat dialami oleh semua orang yang percaya kepada Allah. Siapa orang yang percaya kepada Allah? Tentu yang percaya kepada Allah itu adalah orang yang beriman. Siapa orang beriman itu adalah kita. Kita pengikut Yesus Kristus yang percaya dengan Dia, yang selalu menyerahkan diri dalam tangan-Nya. Setiap saat, setiap pagi, setiap malam kita selalu menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Makanya kita percaya kepada Tuhan. Lalu di dalam Matius 1 ayat 15 dia mengatakan waktunya telah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Silakan baca. Kedatangan Allah sebagai Raja menyelamatkan terjadi dengan segera, kata dekat tidak diartikan secara temporal atau dekat, tapi personal atau Allah sudah dekat. Mereka yang hidupnya jahat dan berdosa akan mendapat hukuman, sementara mereka yang hidupnya berkenan kepada Allah akan memperoleh ganjaran hidup kekal. Paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Paham ini sangat kuat berkembang di kalangan para rabi atau para pengajar guru agama Yahudi. Menurut mereka saat ini Allah sudah meraja
dan bangsa Israel adalah warga kerajaannya, dan kerajaan Allah itu akan tegak kembali bila penjajahan bisa dihalau dari negeri mereka. Baik, di depan di atas ini ada 3 paham ya. Ada 3 paham kerajaan Allah. Yang pertama, paham kerajaan Allah bersifat nasionalistik. Kedua, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik. Dan ketiga, paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Jadi artinya itu kita harus memahami apa intisari dari setiap paham kerajaan itu. Sudah terbagi 3. Jadi itu tujuan adalah agar pertama-tama adalah melakukan perlawanan agar mampu mengusir penjajahan dari tanah air mereka. Baik, paham kerajaan Allah yang diwartakan Yesus atau yang disampaikan Yesus. Yang pertama, kerajaan Allah bukan saat penghakiman melainkan penyelamatan. Yesus lebih menekankan kerajaan Allah sebagai saat penyelamatan, artinya penyelamatan manusia. Jadi kita bersyukur saat ini kita sudah diselamatkan, sudah dibebaskan. Jadi sehingga kerajaan Allah itu adalah milik kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kerajaan Allah sudah tiba dan sedang berlangsung. Sudah tiba dan sedang berlangsung saat ini. Jadi artinya kalau kita ingin mencari kedamaian, mencari kerajaan Allah, kita harus berbuat baik. Kita harus mengikut Yesus Kristus. Lalu ketiga, kerajaan Allah merupakan saat penyelamatan manusia secara utuh, yakni perjuangan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Kita harus berjuang menciptakan kedamaian itu dan keadilan. Bukan hanya di dalam keluarga, bukan hanya kepada adik kita, orang tua kita. Di mana kita berada, kita harus memperjuangkan yang namanya kedamaian dan keadilan. Atau kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan anak-anak kepada Bapak sesuai dengan materi yang telah kita bahas tadi di atas. Bapak mau tanya, apakah sudah paham, sudah mengerti, sudah difahami dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah pada saat ini? Sudah. Sudah dipahami? Sudah. Artinya intinya adalah mencari kedamaian dan keadilan dengan sesama. Ada yang perlu ditanya? Tidak. Baik. Berarti sekarang kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok. Di sini ada LKPD yang sudah Bapak sediakan. Jadi artinya anak-anak kita bagi 2 kelompok. Nama kelompok 1 Matius dan nama kelompok 2 Lukas. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung, atur tempatnya, atur mejanya, atur posisinya, sehingga tidak mengganggu kelompok yang lainnya. Baik, ini di sini ada soal yang disebutkan ini. Ini juga di sini ya. Silakan dipahami, dikerjakan. Kalau ada nanti yang tidak dimengerti, silakan untuk ditanyakan sama Bapak ya. Silakan. Silakan digores-gores. Siapa tahu nanti soal-soal di dalam itu bisa masuk di ujian ya. Ini pertanyaannya sudah dipahami? Tidak ada yang dikhawatirkan lagi? Tidak ada. Silakan dijawab ya. Baik. Iya, jangan terlalu. Pahami tadi kan? Pak.
nanti masing-masing dipindahkan di catatannya, siapa tahu nanti di akhir semester ini kita masuk di ujian ya. Jadi silakan dipindahkan. Karena nanti itu kertas itu akan diserahkan sama Bapak. Mudah soalnya kan? Mudah. Bisa dijawab kan? Bisa. Jadi nanti juga kalau ujian seperti itu cara menjawabnya. Seperti itu. Oh iya, ini diisi sesuai dengan perumpamaan yang dari kitab suci ini dari Matius. Apa aja perumpamaan yang ada dalam Matius di bagian lembaran pertama ini kan ini di Matius 13 ayat 3 sampai 23. Apa perumpamaan di situ? Jadi ini dituangkan di sini, dipindahkan di sini. Boleh penuh, boleh tidak. Yang penting hanya perumpamaannya saja yang ada di sini itu yang kamu pindahkan di sini. Dan nanti ini nats kitab suci dari Matius tadi itu dikasih di sini. Sudah mengerti? Sudah Pak. Baik, ini diambil dari ini. Ini kan ada di lembaran aktivitas pertama itu dari Matius 13 ayat 23. Ini yang dituangkan di sini. Lalu di sini adalah perumpamaan yang ada di isi ini. Ya, isi ini. Hanya natsnya di sini ya. Jadi di sini nanti dikasih perumpamaan. Sudah mengerti? Baik, bagaimana, sudah siap? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Kalau sudah siap, silakan kelompok Matius untuk mempresentasikan hasil diskusi. Presentasikan hasil diskusi. Silakan. Dan kelompok Lukas, silakan dengarkan penjelasan dari kelompok Matius. Ya, silakan dipahami, didengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok Matius untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari aktivitas pertama. Soal yang pertama, berdasarkan isi nats tersebut, dengan apakah Yesus mengilustrasikan kerajaan Allah? Menurut kami dari kelompok Matius, Yesus mengilustrasikan kerajaan Allah dengan menjelaskan setiap hal atau sesuatu dengan melalui perumpamaan. Soal yang kedua, bagaimana Yesus menjelaskan setiap hal yang mewakili perumpamaan tersebut? Cara Yesus menjelaskan hal perumpamaan tersebut yaitu dengan mengucapkan sesuatu perumpamaan tentang seorang penabur keluar untuk menabur. Soal yang terakhir, berdasarkan isi nats tersebut, bersama kelompokmu, identifikasi seperti apa kerajaan Allah yang dimaksud Yesus pada perumpamaan tersebut. Menurut kami dari kelompok Matius, bentuk kerajaan Allah dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah jika setiap manusia mampu mengerti
dan mendengar akan firman Tuhan serta mempunyai sikap takut akan Tuhan, maka hidupnya akan berkelimpahan oleh berkat dan buah yang beroleh hidup yang kekal. Tetapi kepada setiap manusia yang tidak mendengar, hidupnya akan binasa, tidak berakar dan tahan sebentar saja. Baik, sekian saja hasil diskusi kami dari kelompok Matius, dan jika ada pertanyaan dari kelompok Lukas, tempat dan waktu dipersilakan. Silakan kelompok Lukas. Bertanya, apa saja contoh perumpamaan yang ada di dalam Alkitab? Baik, langsung saja kami langsung menjawab pertanyaan teman kami dari kelompok Lukas. Pertanyaan itu yaitu apa saja contoh perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Nah, salah satu contoh perumpamaan yang ada di dalam Alkitab yaitu satu, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan yang terakhir, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Baik, berikan dulu tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih kepada kelompok Matius dan silakan kepada kelompok Lukas untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami kelompok Lukas. Untuk menjawab pertanyaan aktivitas kedua, yaitu mengenai perumpamaan. Perumpamaan yang ada di dalam Alkitab Matius 13 ayat 3 sampai 23, yaitu tanah yang di pinggir jalan yang terdapat dalam Matius 13 ayat 4, yang artinya benih dimakan burung, melambangkan orang yang tidak memahami atau tidak menerima firman Tuhan. Dan yang kedua yaitu tanah berbatu yang terdapat dalam Matius 13 ayat 5 sampai 6, benih tumbuh cepat tapi layu, melambangkan orang yang menerima firman dengan sukacita tapi tidak bertahan lama. Dan yang ketiga yaitu tanah yang baik yang terdapat dalam Matius 13 ayat 8, benih tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak, yang melambangkan orang yang menerima firman Tuhan dengan hati yang baik. Yang kedua, analisislah bersama kelompokmu apa saja ilustrasi yang sering digunakan Yesus pada perumpamaan yang digunakannya. Apakah berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari umat pada zaman itu ataupun pada zaman sekarang? Ya, karena ilustrasi yang digunakan Yesus yaitu menggunakan ilustrasi petani seperti penabur benih tanah untuk menggambarkan proses penyebaran firman Tuhan dan respon dengan orang-orang terhadapnya. Nah, ilustrasi ini merupakan relevan dengan kehidupan sehari-hari umat pada zaman itu dan masih relevan hingga saat ini. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu berdasarkan hasil analisis kalian pada soal sebelum, kira-kira mengapa Yesus memilih perumpamaan yang berkaitan dengan ilustrasi tersebut? Karena dengan menggunakan ilustrasi pertanian ini relevansi dengan kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi simbiolisme yang kuat dan menggunakan konteks yang familiar untuk menggunakan pemahaman. Sekian dari hasil diskusi kami kelompok Lukas dan Lukas. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, kami dari kelompok Matius ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok Lukas, bahwasanya teman kami di sini tadi telah menjelaskan bahwa salah satu perumpamaan yang telah disampaikan oleh Yesus yaitu tentang penabur. Nah, apa alasan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang penabur tersebut? Ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya karena dengan menggunakan ilustrasi itu tadi mengenai pertanyaan ini relevansi dengan kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi simbiolisme yang kuat dengan dalam menggunakan konteks yang familiar sehingga memudahkan untuk memahami. Sekian dan terima kasih. Apakah berterima? Baik, terima kasih hasil diskusinya dan itu hasil diskusinya itu silakan diserahkan di depan. Silakan di depan. Kelompok Matius dan kelompok Lukas. Matius sesuai dengan apa yang Anda diskusikan kelompok masing-masing. Baik.
dari diskusi anak-anak kami yang sudah menyampaikan beberapa jawaban-jawaban yang telah ini tadi tentang berdasarkan isi tersebut dengan apakah Yesus mengilustrasikan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah dengan menjelaskan setiap hal atau sesuatu yang melalui perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tadi sudah jelas, ya, sudah jelas dan itu sudah nyata, ya. Tentang biji sesawi sudah nyata dan sudah kita buktikan bagaimana manusia itu, bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana pendekatan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kapan dan di mana? Sekarang, mulai dari sekarang, bukan dulu harus menunggu hari Minggu, ya. Ketika Bapak sudah mengingatkan di materi kita hari ini adalah kita juga sebagai umat, walaupun anak-anak Bapak masih siswa, harus memberanikan mewartakan, menyampaikan kabar sukacita itu. Apa kabar sukacita itu? Adalah firman Tuhan yang selalu memberikan bimbingan arahan dan kepada kita. Kita selalu biarlah menjadi sulung dan terang dalam kehidupan kita firman Tuhan itu, dan kita selalu membawa dalam diri kita di mana kita berada. Bagaimana perasaan anak-anak saya ketika kita menampilkan di depan di Infocus? Apakah jelas? Jelas. Baik, berikutnya. Apakah gaya penyampaian materi mampu ditangkap? Bagaimana Bapak menyampaikan materi itu? Apakah metode Bapak bagus, kurang bagus, atau bagaimana? Bagus. Jadi artinya Anda, anak-anak Bapak bisa cepat menangkap dengan materi, dengan metode yang Bapak, metode diskusi, metode ceramah, dan sebagainya. Berikutnya, apakah pemilihan metode pembelajaran sudah efektif untuk menerjemahkan tujuan pembelajaran? Apakah sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah, berarti kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Ya. Bapak mau tanya dulu, apa hal baru yang kamu dapatkan di mata pelajaran pada hari ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah? Apa yang sudah anak-anak dapatkan? Kelompok Matius yang sudah didapatkan. Silakan. Dengan mempelajari tentang kerajaan Allah pada hari ini, kita tahu bahwa dengan kita sebagai manusia, jika kita tahu apa kerajaan Allah, maka kita akan memiliki perdamaian. Baik. Perwakilan dari kelompok Lukas. Dengan berpelajaran hari ini kita harus mengetahui pentingnya suatu kedamaian dari kalimat. Baik. Terima kasih. Artinya anak-anak sudah memahami Yesus mewartakan kerajaan Allah pada hari ini yang kita pelajari bersama, yang disampaikan oleh Bapak. Baik, untuk menyampaikan simpulan pada hari ini, silakan kepada anak kami Agnes, silakan membacakan atau menyampaikan simpulan materi pada hari ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Pada anak kami bisa. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah kerajaan Allah yang dipahami masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Yang disimpulkan yaitu yang pertama, paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis. Yang kedua, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik. Yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Kesimpulan yang kedua adalah paham kerajaan Allah yang diwartakan Yesus yang diambil dari kutipan Alkitab yaitu Markus 1 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Karena kita sudah menyelesaikan mata pelajaran untuk hari ini, materi untuk hari ini, dan silakan ada di buku catatan halaman 126 itu ada tugas, dan itu nanti dipindahkan di dalam buku dan itu dikerjakan di rumah dan diserahkan minggu depan. Sebelum pelajaran agama kita mulai minggu depan, buku tugas sudah harus diserahkan di meja Bapak di depan. Sudah paham? Sudah paham. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanya sama Bapak tentang tugas itu. Baik, minggu depan kita akan lanjutkan kembali materi ini, dan sebelum kita akhiri materi ini, kita menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Siapa yang memimpin doa? Baik, silakan Dano.
Berdoa saja. Dan Bapa Surga dan Roh Kudus, ya Tuhan Allah Bapa yang surga, kami kembali menyerahkan kepada jalan Bapa dengan Tuhan telah menolong dan melindungi kami dan kami memberikan mata pelajaran dan surga. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan Bapak ingatkan kembali bahwa tugas harus dikerjakan di rumah bukan di sekolah, dan ingat kembali dan selamat melanjutkan mata pelajaran berikutnya. Selamat siang. Siang, Pak.